Di dalam bisnis ini ada begitu banyak persoalan. Saya ketika konseling dengan beberapa orang, masalahnya beda-beda Bapak Ibu Saudara. Jadi saya menyimpulkan dari masalah-masalah yang banyak saya belajar, baik yang ada dalam gereja ini, jemaat-jemaat yang mempunyai masalah dalam bisnis, maupun ada bisnis-bisnis yang dikelola di tempat lain atau jemaat ya di kota yang lain punya masalah. Kadang-kadang mereka bertanya dan ingin mendapatkan solusi. Saya bisa memberikan solusi karena saya tahu bahwa firman Tuhan itu bisa menjawab semua kebutuhan kita, bukan cuma soal bisnis saja Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam masalah-masalah yang paling susah sekalipun, ya hal-hal di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita, semuanya ada dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah jawaban atas segala persoalan yang kita alami dalam dunia ini. Saya berikan contoh, kalau sebuah mobil diciptakan tentu ada namanya manual book. Nanti kapan-kapan ada persoalan kita tinggal baca, inilah solusinya. Biasa ada Q&A ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dan ini jawabannya. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita, tentu nanti akan ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, jawabannya itu ada dalam firman Tuhan. Manual booknya itu di dalam firman Tuhan. Jadi kita bersyukur mempunyai firman Tuhan yang memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap apa yang kita alami. Setiap bisnis yang kita bangun tidak selamanya akan berhasil dan terus bertahan seperti itu. Ada masanya bisnis itu akan turun. Ya, saya satu kali nonton satu talk show bersama Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ini adalah pernah menjadi menteri, ya, dan juga dia adalah pemilik daripada 100 perusahaan lebih, Jawa Pos dan teman-temannya. Satu kali ditanya kepada Pak Dahlan Iskan, ya, ditanya bagaimana caranya supaya suatu perusahaan itu bisa kuat dan tidak goyah. Jawabannya sangat simpel, dibilang kalau mau perusahaan itu kuat, dia harus turun dulu. Ya, dia harus turun dulu di titik yang paling bawah dia turun, kemudian dia akan cari tahu bagaimana caranya dia naik lagi. Suatu saat kalau dia turun lagi, dia bisa gampang naik karena dia sudah tahu caranya. Tetapi kalau perusahaan itu terus di atas dan belum pernah turun, itu perusahaan belum kuat, belum teruji. Tapi ketika dia sudah turun, kemudian dia naik lagi, naik lebih tinggi dari sebelumnya, ya itu adalah suatu perusahaan yang kuat karena dia pernah ada di bawah dan dia naik ke atas. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kehidupan kita, bisnis, usaha, pekerjaan, toko kita turun. Omsetnya menurun. Penghasilan kita menurun Bapak Saudara. Itu ada maksud dan tujuannya. Dalam kegagalan-kegagalan yang kita alami itu Bapak Saudara, itu anggaplah sebagai sekolah kehidupan. Uang sekolahnya berapa? Ya, uang sekolahnya harganya berapa kerugian yang kita telah alami. Misalkan dalam bisnis itu apa yang kita kerjakan, kita mengalami kerugian misalkan anggaplah 50 juta. Berarti uang sekolah untuk kita bisa belajar supaya kita tidak mengalami kesalahan yang sama, kita telah bayar harga dan uang sekolah itu nilainya 50 juta. Jadi anggaplah setiap kegagalan dalam hidup ini kita jangan terus ratapi, kita jangan terus pikir itu suatu kegagalan, tapi anggap itu sebagai uang sekolah kita yang sangat mahal nilainya untuk supaya kita bisa belajar lebih berhasil lagi di waktu yang akan datang. Beberapa waktu yang lalu di Mamasa, ya, ada pasangan suami istri sedang sharing tentang rumah tangga, tetapi ada satu kalimat yang pasangan ini sampaikan bahwa mereka mengalami kerugian yang jumlahnya miliar. Ya, tetapi kemudian suami ini, ya, bapak ini katakan begini, ini adalah uang sekolah untuk saya belajar supaya tidak lagi gagal. Mahal sekali uang sekolahnya. Jadi Bapak Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan. Dalam kegagalan itu ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, jangan kita lewatkan.
Pelajaran di dalam kegagalan itu adalah yang pertama, seringkali kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu yang menjadi alasan utama seringkali banyak orang mengalami kegagalan, yaitu mereka terlalu sering menggunakan kekuatan mereka sendiri. Mereka lupa melibatkan Tuhan, mereka lupa untuk campur tangan Tuhan di dalam usaha mereka. Sehingga ketika gagal, oh iya ya, saya terlalu mengandalkan kekuatan saya terlalu mengandalkan kepintaran saya. Akhirnya kita gagal dalam kegagalan itu. Pelajaran yang kita bisa belajar adalah kita terlalu sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus, dia adalah ahli dalam menangkap ikan. Dari kecil dia seorang nelayan, dia tahu bagaimana caranya. Ikan itu tidak sembarang ditangkap, Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya pergi memancing, tidak dapat ikan. Ada pemancing yang di sebelah juga, dia berkata begini, ikan itu ada jam makannya. Saya kaget, Bapak Ibu Saudara. Ikan ada jam makannya. Jam makan ikan itu atau jam keluar ikan itu adalah subuh-subuh dan sore-sore sebelum jam 6 itu ikan baru keluar dan sebagainya. Oh begitu. Jadi Petrus tahu cara menangkap ikan yang terbaik waktunya, dia tahu karena dia orang yang berpengalaman. Tapi hari itu Tuhan izinkan Petrus mengalami kegagalan. Tidak ada satu ekor pun ikan yang dia dapat. Perahunya kosong. Ini yang seringkali kita dapati di dalam kehidupan kita. Bahwa perahu itu bisa kita namakan dengan bisnis kita, kosong, tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena kita berusaha dengan kekuatan kita. Tapi keesokan harinya Tuhan Yesus berkata begini, Petrus, Simon, aku ingin naik ke atas perahumu. Kemudian Tuhan Yesus naik ke atas perahu Simon dan Tuhan Yesus mengajar banyak orang dari atas perahu itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Petrus mengatakan, Tuhan, telah semalam-malaman aku menangkap ikan, tidak ada hasilnya. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku mau taat. Jadi kadang-kadang ketaatan kita itu akan menghasilkan berkat. Kemudian Petrus dan Tuhan Yesus mereka bertolak ke seberang dan kemudian mereka menangkap sejumlah banyak ikan. Ketika tidak sanggup lagi menerima berkat yang luar biasa, kadang-kadang kalau kita diberkati itu sampai tidak bisa makan, Bapak Saudara. Kita belum buka toko, pelanggan sudah di depan. Kita layani dia, datang lagi pelanggan lain sudah jam 2, jam 3, jam 4. Tidak ada waktu karena berkat Tuhan itu mengalir seperti ikan yang Petrus tangkap ini. Begitu banyak berkat Tuhan mengalir sampai kita tidak punya waktu untuk istirahat. Tarik nafas pun kita duduk tidak bisa karena banyak sekali berkat yang masuk di dalam perahu Petrus. Kemudian Petrus mencari teman-temannya yang lain. Ayo sini kamu, dipanggil teman-temannya dan diisi juga hasil tangkapan daripada Petrus dan penuh juga perahu teman-temannya. Apa yang terjadi seandai kata Petrus ini orang yang rakus? Semua berkat ini yang saya dapat untuk saya, tidak mau saya bagi kepada yang lain. Dia ambil semua hasil tangkapan itu, dia naikkan ke atas perahunya, nanti perahu Petrus bisa tenggelam karena tidak mampu lagi menampung banyaknya ikan, makanya dibagi kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberkati kita, jangan lupa kita untuk berbagi kepada yang lain. Kalau tidak nanti berkat itu kadang-kadang bisa mencelakakan hidup kita. Banyak orang ketika diberkati dia berubah. Yang tadinya begitu hormat sama hamba Tuhan, sama pendeta, nanti setelah dia diberkati dia berani untuk marah-marahi pendeta. Itu saya lihat, Bapak Ibu Saudara. Dia berani marah-marahi pendeta. Kenapa? Karena dia sekarang diberkati Tuhan. Berkat itu hati-hati, kalau kita tidak hati-hati, berkat itu bisa menenggelamkan kapal kita, kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita diberkati, itu bukan karena kita hebat, tetapi kita diberkati semua karena ada campur tangan Tuhan. Katakan amin. Amin, Bapak Saudara ya. Kita akan melihat pada malam hari ini pelajaran tentang
3 persoalan utama di dalam bisnis. Masalah yang pertama yang sering dihadapi para pebisnis, Bapak Ibu Saudara yang berbisnis ataupun Bapak Ibu Saudara yang punya toko, usaha, adalah masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah orang yang bekerja dengan kita, orang yang membantu kita. Seringkali kualitas mereka di bawah standar yang ada. Mereka bekerja tidak dengan excellent, mereka bekerja bahkan mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Mereka bukannya bisa membantu kita, malah tambah bikin kita pusing urus mereka. Kita suruh ini, dia buat yang lain. Malas, suka main HP dan sebagainya. Ini yang sering kali terjadi. Masalah sumber daya manusia, mereka punya kinerja di bawah standar, tapi minta gaji setinggi-tingginya. Tidak bisa. Kalau ingin gaji yang tinggi, kita harus tunjukkan kualitas kehidupan kita. Bisa mempunyai kualitas yang sangat baik, tentu perusahaan atau toko atau kita lihat, ini rajin sekali, beda dengan yang lain. Kita naikkan gajinya 100.000. Wah, tambah rajin lagi dia tambah banyak punya kontribusi di toko kita naikkan lagi gajinya 200.000. Dalam 1 tahun dia bisa mengalami kenaikan gaji sampai 2-3 kali. Kenapa bisa? Karena dia punya kualitas kerja, dia bisa mempunyai sesuatu yang sangat membantu kita. Bahkan kita mengeluarkan 300.000 untuk gaji tambahan buat dia, kita tidak rugi karena kontribusi dalam kehidupan dia untuk toko usaha kita sangat besar. Tetapi ada orang yang bekerja sudah malas, minta gaji tinggi, kemudian suka membantah, suka hilang-hilang, Bapak Saudara, suka tidak masuk lagi. Ini yang sering kali terjadi. Sehingga saya berpikir di dalam doa saya, bagaimana Tuhan? Kemudian Tuhan berkata kepada saya begini, bahwa harusnya ketika dunia ini mencari, misalkan bank mencari orang-orang yang dapat dipercaya, bank mencari orang-orang yang punya integritas, ada perusahaan ini mencari seorang bendahara yang bisa dipercaya, yang bisa pegang uang sampai miliaran, tidak akan mengambil sedikit pun. Harusnya dunia ini mendapatkan itu, bukan di outsourcing, bukan di tempat pencarian kerja, tapi dunia ketika mencari orang yang dapat dipercaya, dunia tahu tempatnya cuma satu, yaitu gereja. Gereja harus adalah kumpulan orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang punya takut akan Tuhan, orang-orang yang bisa bekerja mempunyai kualitas yang sangat baik. Itu adalah gereja. Tapi ironisnya, ada beberapa orang merusak citra gereja dengan cara begini. Oh, dia rajin melayani Tuhan, dia rajin menyampaikan firman Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga banyak orang kecewa dengan orang gereja. Mereka berkata, lebih baik saya mempekerjakan orang dunia karena mereka lebih baik dari cara mereka bekerja dibandingkan orang gereja. Kalau melayani dia nomor 1, kalau untuk melayani dia hebat, tapi ketika dia ada di tempat kerja, kualitasnya sangat buruk, merugikan perusahaan. Apakah kita mau terus seperti ini, Bapak Saudara? Sehingga dunia tidak bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Yang dunia lihat adalah, ini tidak lama lagi saya pecat ini. Merugikan sekali. Harusnya kita mempunyai kualitas seperti Yusuf. Yusuf dia bekerja di rumah Potifar. Siapa Potifar? Orang dunia, orang Mesir, pegawai Firaun, orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi Firaun bisa melihat Tuhan melalui Yusuf. Ketika Yusuf bekerja, dipercayakan ini, dia bisa menghasilkan sesuatu yang baik, dia bisa dipercaya. Bahkan Firaun, bahkan Potifar ini menyerahkan kuasa yang penuh kepada Yusuf. Kalau saat itu Potifar punya brankas, Potifar katakan ini kunci brankas. Kalau saat itu Potifar punya kartu ATM dengan pin-pinnya, ini Yusuf ATM dengan pinnya, kamu aturlah segala sesuatu, saya tidak mau tahu lagi, kamu yang atur. Dan firman Tuhan berkata, Potifar
makin lama makin diberkati Tuhan, makin kaya karena Yusuf, dan Tuhan menyertai Yusuf. Itu ya harusnya kualitas anak-anak Tuhan seperti itu. Ya, kalau anak-anak Tuhan sekarang bisa dipercaya, dikasih pegang ATM dengan pin-pinnya, kita tidak mengambil sedikit pun dari uang itu, kita bisa mengatur dengan baik. Saya yakin dan percaya kita akan terus mengalami promosi daripada Tuhan. Banyak orang ingin promosi, tetapi mereka tidak mau hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39, Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat 2 sampai 6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita garis bawahi kata ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau kita ingin menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan kita, kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Terus, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf itu ada penyertaan Tuhan. Jadi orang dunia yang tidak tahu siapa Tuhan bisa melihat Tuhan melalui kehidupan Yusuf. Ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Luar biasa. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Baik di rumah maupun di ladang, di toko, di bisnis, di perusahaan, itu diberkati Tuhan karena Yusuf ada di situ. Ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Tidak perlu mengatur apa-apa, semuanya Yusuf yang tangani kecuali makanannya. Terus, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf itu manis sikapnya. Ya. Yusuf, iya Pak. Dia menjawab dengan manis, dengan muka yang baik. Elok parasnya. Paras itu wajah dan enak kelihatan. Jadi jadilah seorang yang bisa bekerja, yang enak mukanya kelihatan. Jangan kita kerja muka kita muka yang busuk, muka yang tidak enak dilihat, sepertinya kita sedang punya masalah yang berat. Ya, jangankan kita sebagai mungkin owner atau ya sebagai pemilik daripada toko perusahaan tidak suka kita lihat mukanya, apalagi orang yang datang. Dikira nanti ya orang itu tidak senang ya dia datang ke toko itu. Jadi mari kita bisa memperlihatkan sikap yang manis dan elok paras kita, wajah kita, sehingga kita bisa menunjukkan kualitas kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu sebelum saya pergi ke Makassar, Bapak Saudara, saya pergi ke satu rumah makan yang rame di daerah Bypass. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti tahu rumah makan itu. Saya berdiri di depan meja kasir, Bapak Saudara. Saya pesan makanan, kemudian saya menunggu dekat situ. Tiba-tiba ada ya sopir Grab, dia tunjukkan HP-nya kepada kasir. Dia tunjukkan, tolong ya, ini permintaan daripada yang pesan, tolong jangan pakai es batu. Langsung apa jawab kasir ini? Kamu tidak lihat ini rame sekali? Saya sibuk sekali. Kemudian apa yang terjadi? Dia pergi ke dapur tapi dengan cara begini. Hah? Saya kaget tuh saudara, saya di depannya. Hah? Waduh. Bayangkan tuh saudara ya, kasir ini yang paling depan di toko. Dia begitu. Nah begitu lama dia kembali ke meja kasirnya, bicara sendiri dia. Capek saya.
kenapa ini orangnya ada masalah mungkin ya. Tapi kalau misalkan ada pegawai kita model kayak begini Bapak Saudara, toko kita yang paling rame, kalau model dia begini melayani pelanggan, minggu depan sudah sepi. Orang malas ketemu dengan dia. Ya. Makanya kita harus bisa menunjukkan sikap yang ramah. Ya, makanya Bapak Saudara kalau kita datang ke Alfamart, Indomart ya, baru buka pintu saja mereka katakan selamat malam, ada yang bisa kami bantu? Waduh, enak sekali, kita datang langsung disambut. Kenapa mereka bisa demikian? Di training Bapak Ibu Saudara. Makanya ada begitu banyak acara yang perusahaan-perusahaan yang siap bayar mahal untuk mentraining. Kalau mereka bisa mempunyai kualitas yang sesuai dengan standar atau bisa melebihi standar itu, makanya gaji mereka jauh lebih tinggi daripada karyawan-karyawan yang di toko-toko lain yang tidak selevel dengan mereka. Kenapa? Karena mereka bisa menunjukkan kualitas yang terbaik. Sementara toko-toko yang biasa, pelanggan masuk, karyawannya cuma duduk siap main HP. Tidak ada yang peduli dengan pelanggan ini, bahkan pelanggan itu sudah keluar dari toko itu, tidak ada yang menyapa, mau cari apa Pak dan sebagainya, keluar begitu saja. Padahal kita bayar karyawan ini dan dia minta naik gaji. Pak, saya sudah lama kerja, saya minta naik gaji. Bagaimana dia bisa naik gaji? Tidak menguntungkan toko yang dimana kita miliki. Kalau kita ingin mempunyai gaji yang tinggi, tunjukkan kualitas engkau seperti Yusuf. Makanya saudara, masalah yang paling banyak yang dihadapi di dalam perusahaan, toko, usaha di mana kita bekerja adalah masalah sumber daya manusia. Dan harusnya orang-orang gereja, anak-anak Tuhan yang bekerja dimanapun kau bisa bekerja, tunjukkan kualitasmu seperti Yusuf. Sehingga orang diberkati dengan sikapmu yang manis. Sehingga orang diberkati dengan parasmu yang enak dilihat. Ya. Makanya kan sempat saya sampaikan bahwa kalau tidak bisa senyum, jangan buka toko. Orang tidak mau masuk ke toko kita. Coba lihat kiri kanannya, bisa senyum tidak? Coba lihat kiri kanannya. Kalau bisa senyum, katakan begini sama orang di sampingnya, bisa Mi buka toko kamu. Kalau sudah bisa senyum, sudah bisa buka toko. Kalau belum bisa senyum, jangan buka toko Bapak Saudara, tidak ada yang masuk. Kenapa? Orang takut dengan kita. Ya, makanya saudara, firman Tuhan ini begitu luar biasa. Dia bisa tahu apa yang kita alami, dan solusinya adalah mari kita belajar kehidupan kita seperti Yusuf. Yang kedua, persoalan yang banyak terjadi di dalam bisnis adalah persaingan bisnis. Ketika kita menjual produk yang sama, dulu pada waktu pertama kali datang ke kota Kendari 20 tahun yang lalu, cuman kita yang jual produk ini, tidak ada yang lain. Wah, itu panen yang luar biasa. Tapi hari ini yang sama dengan kita menjual sudah banyak. Kalau kita tidak punya nilai plus, apalagi kita sedang bersaing Bapak Saudara, baru saingan kita ini punya dana yang kuat, sementara kita punya modal tidak besar, dia punya modal besar, dia bisa promo sampai barang itu begitu murah. Sampai di bawah harga modal, bisa ada orang jual seperti itu, bisa. Kenapa? Karena dia main di keuntungan. Harusnya dia dapat bonus ini, dia tidak ambil bonusnya, dia potong di harga. Makanya harganya di bawah harga modal. Sampai kita kaget, bagaimana kita bisa menjual dengan persaingan bisnis seperti ini? Dia merusak harga pasar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau membuka usaha handphone, aksesoris, dan segala sesuatu, kita harus siap hadapi 3 raksasa besar di kota Kendari. Saya tidak perlu sebutkan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara tahu. Kalau kita punya modal tidak kuat, kita tidak bisa melawan mereka. Karena mereka besar. Kekuatan mereka besar sekali. Makanya kita perlu strategi untuk bisa berbisnis. Kita perlu hikmat di dalam bisnis. Di dalam firman Tuhan diajarkan itu, mari kita lihat sama-sama. Dalam Lukas pasal yang ke-14, Lukas pasal yang ke-14 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Tolong dibacakan Pak Engki. Lukas 14 ayat 31 sampai 32. Lukas 14 ayat 31 dan 32.
Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi di dalam hidup ini kadang-kadang kita hadapi bisnis ini ada perang harga. Raja yang akan mengadakan peperangan. Ketika kita menghitung kekuatan kita cuma 10.000, sementara lawan kita kekuatannya 20.000, 2 kali lipat kekuatannya dari kita. Kalau kita berperang melawan dia, kita pasti kalah karena dia lebih kuat dari kita. Tapi kalau kita punya strategi yang luar biasa, kita duduk dahulu, dikatakan sebelum perang duduk dahulu, mempertimbangkan, kita minta hikmat Tuhan, kita minta cara-cara yang terbaik supaya kita bisa berbisnis walaupun ada orang-orang yang punya modal yang kuat, kita tetap bisa laku karena kita berbisnis dengan cara yang baik. Ya, kita berbisnis dengan cara yang benar. Jangan karena perang harga ini kita pakai cara-cara kotor untuk menghancurkan musuh kita. Jangan, Bapak Saudara. Berbisnislah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang lebih diberkati daripada kita, kita katakan berkat masing-masing orang itu beda. Berkat dia beda, berkat saya beda. Jadi masing-masing punya berkat sendirilah. Jangan kita iri hati melihat orang diberkati, kita iri hati. Apalagi dalam gereja ini kita menjual produk yang sama, toko kita di dalam toko kita dengan toko jemaat yang lain, produknya sama. Kita perang harga, ya, supaya nanti dia tidak laku, saya kasih turun harga ini, saya kasih harga modal. Jadi karena perang harga ini akhirnya apa? Jatuh korban. Kita tidak bisa bayar tagihan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mau perang harga dengan orang lain, dengan yang toko lain dan sebagainya. Jangan, Bapak Saudara. Kita perlu minta hikmat Tuhan. Di dalam setiap peperangan itu selalu ada korban. Bapak Ibu Saudara, ekonomi dunia sedang goncang luar biasa. Karena terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Dan di dalam perang harga itu terjadi korban yang luar biasa banyaknya. Menurut hasil yang didapatkan oleh satu data tanggal 26 Agustus baru-baru ini 2019, kerugian finansial terbesar dialami oleh Jeff Bezos, orang nomor 1 terkaya di dunia, pendiri daripada Amazon. Dia mengalami kerugian 1.553, bukan miliar, triliun dia mengalami kerugian karena perang dagang ini. Karena mungkin produk daripada Amazon banyak diambil dari China. Ketika Amerika menaikkan pajak masuk, dia mengalami kerugian. Besar sekali kerugian yang dialami. Ada korban. Korban pertama orang nomor 1 paling kaya. Yang kedua Bill Gates. Ya, orang nomor 2, ya biasanya ganti-gantian tuh. Biasa Warren Buffett, biasa Bill Gates, biasa Jeff Bezos. Itu 3 biasa putar-putar saya 3 orang itu. Ya, Bill Gates mengalami kerugian 25,5 triliun. Facebook mengalami kerugian 57 triliun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, di dalam peperangan selalu ada korban. Kalau kita mau perang harga dengan yang lain, usaha kita sama supaya dia hancur, saya turunkan harga, kita perang harga, yang ada korban Bapak Ibu Saudara. Kita rugi, dia rugi, semua rugi. Firman Tuhan kasih solusi supaya tidak terjadi kerugian ini. Kita baca ayat yang ke-32. Tolong dibaca sekali lagi. 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi daripada kita perang harga, lebih baik kita berdamai. Daripada kita perang harga, lebih baik kita jadikan musuh itu sebagai kawan kita. Kita datangi baik-baik, ya, kita tanya, saya jual produk yang sama juga, bagaimana kalau kita atur harganya supaya di kota Kendari ini harganya bisa sekian. Oke, tidak masalah. Yang tadinya musuh kita dalam
perang harga itu, kita jadikan dia kawan. Sehingga kalau dia butuh produknya tidak ada habis daripada tunggu barang di Surabaya, kita punya, dia telepon kita. Ya, ada tidak itu? Oh ada. Ya tolong ya pegawai kirimkan itu sama saya, ada yang butuh. Terjadi saling bantu satu dengan yang lain. Yang tadinya dia lawan kita, musuh kita, saingan kita, akhirnya menjadi kawan dan sama-sama kita diberkati. Itu namanya hikmat. Daripada kita perang, ayat 32, lebih baik kita berdamai. Lebih baik kita jadikan musuh itu sebagai kawan kita. Ya, kalau ada Bapak Ibu Saudara di gereja ini yang jual produk yang sama, jangan perang harga. Lebih baik kalau tahu nomor HP-nya kita telepon. Berapa kamu jual itu? Iya ini. Ya, bagaimana kalau kita jual harga yang sama? Oke, tidak masalah. Supaya harga kita sama, tidak ada perang harga. Oke, tidak masalah. Wah, itu kan jauh lebih baik daripada kita banting harga supaya dia tidak laku. Waduh, itu namanya nanti korbannya banyak, baik saudara. Kita untungnya sudah tidak ada, dia juga untungnya nanti tidak ada, dia turunkan juga harga. Banyak korban, banyak sakit hati, saling tidak enak di dalam gereja. Lebih baik kita jadikan itu sebagai teman, bukan jadikan saingan. Itu namanya hikmat ayat 32 ini. Supaya tidak terjadi banyak korban di dalam hal ini. Yang ketiga, yang terakhir, baik saudara. Ya, sebelum kita baca yang terakhir, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Saudara karena saya lihat masih ada waktu. Kita baca sama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-3. Kita lihat Ulangan pasal 28 ayat yang ke-3. Sebelum kita masuk poin 3 ya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Jadi kita diberkati di dalam kota di mana kita berada. Kalau kita di Kendari, di kota Kendari kita diberkati. Di ladang itu bicara tentang apa yang kita kerjakan. Ya, karena pada waktu itu kan di zaman itu belum ada kayak toko, perusahaan belum ada. Jadi bicara ladang ini bicara tentang bisnis. Kemudian kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Segala usahamu. Lumbung itu tempat penyimpanan beras atau gandum, Bapak Saudara ya. Sehingga itu akan diberkati tempat penyimpanan itu. Usaha kita, segala usaha kita diberkati Tuhan. Terus? Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan memberkati kita di negeri yang Tuhan berikan. Bagaimana caranya supaya berkat Tuhan ini bisa turun atas kehidupan kita? Ada di ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ya, untuk ibadah pagi tidak dapat poin ini, tapi saya ingin tunjukkan kepada Bapak Saudara yang ibadah malam ini ya. Ayat 1 dengan ayat yang kedua. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Jadi kita mendengar suara Tuhan dengan baik-baik. Mendengar itu ada dua, ya. Mendengar yang cuman mendengar, ya, seperti ada orang yang kalau datang ke gereja cuma dengar saja, tidak simak baik-baik, tidak pahami, tidak taruh dalam hatinya, cuma dengar saja. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya duduk di gereja, itu cuma mendengar, itu namanya hear. Tapi ada yang mendengar yang kedua dalam bahasa Inggris namanya listen. Listen itu artinya mendengar baik-baik, mengerti. Itu yang makanya siapa yang mendengar dan mengerti firman Tuhan, ia mempunyai tanah yang baik, apa yang ditaburkan akan dia tuai 30, 60 dan 100 kali lipat. Yaitu ketika kita mendengar firman dan kita mengerti, kita mendengar dengan baik-baik. Firman Tuhan katakan, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Ketika kita ke gereja, jangan kita pusing yang lain. Kita dengarkan firman Tuhan baik-baik. Kita mengerti firman Tuhan itu dan kemudian kita melakukan dengan setia. Terus pada hari ini maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat ekonomi kita. Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Tuhan akan mempromosikan kita di atas segala bumi ini kalau kita mau mendengar firman Tuhan dan kita mau taat. Ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu
jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Ada banyak berkat Bapak Saudara. Nanti Bapak Saudara bisa baca ayat ketiga, keempat, kelima. Wah, berkatnya melimpah. Ketika kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik-baik dan kemudian kita melakukan. Karena ada begitu banyak orang yang sudah tahu firman. Ketika ada masalah dia tahu bagaimana cara bertindak, cuman dia tidak mau melakukan itu. Dia lebih pilih pakai caranya sendiri daripada dia mau melakukan firman. Hasilnya dia tidak diberkati. Hasilnya bukan berkat Tuhan yang datang atas hidupnya, tetapi banyak persoalan yang semakin banyak dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mendengar tapi tidak melakukan. Yang Tuhan tuntut adalah ketika kita mendengar, kita melakukan firman itu, maka segala berkat itu akan datang. Jadi begini Bapak Saudara, ada sangkut pautnya antara kehidupan rohani kita dengan kehidupan jasmani kita. Kalau kita ingin kehidupan jasmani ini banyak berkat, kita harus punya kehidupan rohani yang baik. Kita mendengar firman, kita taat, ya, maka berkat ini akan datang kepadamu. Ayat yang kedua tadi dikatakan, jika engkau mendengar firman Tuhan, maka berkat ini akan datang di dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam segala sesuatu. Tapi ketika engkau mendengar, jadi ada sangkut pautnya antara kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani. Ini kita harus pahami, bahwa kalau kita punya kehidupan rohani baik, pasti kehidupan jasmani kita diberkati Tuhan. Tapi kalau kehidupan jasmani ini sedang segala apa yang kita kerjakan terganggu, itu artinya rohani kita lagi tidak baik. Kita perlu untuk memperbaikinya, ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Masalah yang sering kali terjadi di dalam bisnis perusahaan, apa yang kita hadapi, toko yang kita miliki adalah cara untuk mendatangkan pelanggan atau pembeli di toko kita. Ya, kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan Facebook, Instagram, dan segala sesuatu. Bagaimana ini caranya? Ya, yang tahu cuman anak saja yang tahu. Ya, suruh anak yang buat itu, ya, yang buat apa namanya? Facebook, ya, Twitter, Instagram, suruh anak yang buat. Kita tinggal kirimkan foto WA, kita foto produk kita, kirim ke anak yang nanti posting. Ya, karena mereka yang paling tahu caranya untuk berbisnis secara online. Karena segala sesuatu sekarang mulai beralih kepada dunia online. Orang sudah mulai malas Bapak Saudara. Baru-baru ini saya ke Makassar. Bapak Ibu Saudara tahu tidak bahwa ini untuk makan di tempat itu mahal. Tapi kalau kita pesan lewat Grab itu jauh lebih murah. Saya beri contoh ya saudara. Kalau beli makan di tempat bayar 60.000. Tapi kalau kita pesan Grab cuma bayar 30.000. Siapa yang bayarkan kita sisanya? Yang bayarkan kita adalah Grab. Jadi Grab ini, perusahaan Malaysia ini disuntik dana triliunan untuk membayari promosi ini. Orang dibayarkan makan, dibayarkan apa, supaya semua orang mulai pakai Grab di HP mereka. Ada Grab dan orang terbiasa kalau mau makan nomor satu yang dia pikir adalah Grab. Sehingga nanti ketika masa promosi ini sudah lewat Bapak Ibu Saudara, dia rugi dulu, dia rugi triliunan. Bukan jutaan, triliunan dia rugi. Tapi setelah orang terbiasa menggunakan jasa daripada Grab ini, akhirnya dia nanti akan mengalami keuntungan yang lebih besar daripada kerugian yang dia alami. Kadang-kadang dalam bisnis ini kita harus belajar berani untuk rugi dulu. Tidak ada bisnis yang awalnya langsung untung. Kadang-kadang kita harus rugi. Ya, saya pernah makan di rumah makan. Ya, kita makan enak Bapak Saudara. Dibuka rumah makan di salah satu mall di Makassar. Wah, ramai sekali Bapak Saudara, sampai antri luar biasa. Kenapa bisa demikian ramai? Karena dibilang begini, bayar semaunya. Bayar semaunya Bapak Saudara. Jadi itu mesin edisi dibawa ke meja, kita yang punya kartu kredit ya atau kartu debit gesek, dan kita yang tekan jumlahnya berapa yang kita mau bayar. Ya, ada yang tega sekali, dia bayar begini. 1, oke, tanda tangan selesai. 1 rupiah dia bayar.
Saya nggak tega, saudara. Ya, saya nggak tega. Karena makan yang di depan itu kepiting, cumi-cumi, makanan yang mahal. Ya, saya bayar 10.000 saja. Ya, masa bayar Rp1, saudara. Ya, jadi nggak tega, 10.000 saja bayar. Ya, tapi ramai sekali. Akhirnya rumah makan itu terkenal karena dia berani subsidi. Saya akan memberikan satu strategi. Saya sudah bagikan ini di PA, tapi ada banyak Bapak Saudara yang tidak ke PA. Saya akan tunjukkan ini. Dalam peperangan ini kadang-kadang kita seperti berperang. Ya, bisa ditampilkan. Ini adalah musuh. Ini adalah kita. Pasukan kita, pasukan yang kuat, sedang, dan lemah. Sementara musuh kita atau lawan kita, lawan bisnis kita punya kekuatan kuat, sedang, dan lemah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang? Kalau kuat lawan kuat, sedang lawan sedang, lemah lawan lemah, ya tidak ada yang menang. Seri. Tapi kalau dengan hikmat kita bisa menang, yaitu dengan cara ketika pasukan musuh datang yang kuat, kita kasih lawan dia yang lemah. Akhirnya apa? Kita kalah, kita kosong, musuh satu. Kadang-kadang dalam peperangan, dagang, bisnis, kadang-kadang kita perlu kalah dulu. Ya, biaya untuk promosi, kadang-kadang kayak tadi, makanan yang saya katakan harus bayar semaunya, dia rugi besar. Yang dia keluarkan kerugian itu sekitar mungkin ada 50 juta per hari dia bayar, tapi daripada dia pergi pasang baliho di jalan, orang juga tidak kenal di mana. Ini orang semua datang, rame, satu kota Makassar datang ke situ, Bapak Saudara, antri sekali sampai di bawah-bawah itu antri sekali. Orang bicara dari mulut ke mulut, tapi dia harus bayar kerugian itu, ya satu hari mungkin 50 juta. Dia pikir daripada saya promosi di luar, tidak ada yang datang, orang tanya di mana tempatnya, orang kadang-kadang malas, ya, karena di Makassar banyak makanan, dia kalah dulu. Dia 0, musuhnya 1. Tapi ketika musuh datang dengan membawa kekuatan yang sedang, kita berikan kekuatan kita yang penuh, pasukan yang kuat. Akhirnya kita menang. Karena musuh datang dengan kekuatan sedang, kita kasih kekuatan yang kuat. Pasukan kita, tentara kita yang kuat. Akhirnya satu sama. Dan yang terakhir, musuh datang dengan yang lemah. Kita kasih dengan kekuatan yang sedang, akhirnya 2-1, menang. Di dalam bisnis kadang-kadang kita perlu mengatur strategi seperti ini. Kita tidak bisa langsung melangkah. Tadi kalau Bapak Saudara lihat gambar tadi, oh saya tahu ini, kuat sama kuat kasih lawan, sedang dengan sedang kasih lawan, lemah sama lemah kasih lawan. Hasilnya seri. Tapi kalau Bapak Saudara lihat ini, kita menang, tapi harus kalah dulu. Dalam bisnis kadang-kadang kita perlu kalah dulu. Ya, kita perlu rugi dulu Bapak Saudara. Ya, kita perlu untuk ya siap untuk rugi. Contohnya Bapak Saudara ya. Bapak Saudara misalkan sambil contoh ya, Ibu Lili, usahanya Lili Flower. Taruh promosi di Instagram. Ya, beli 1 gratis 1. Ibu Lili untung, rugi. Tapi satu kota Kendari, weh, ada kue yang beli 1 gratis 1. Wah, orang semua langsung ikuti, lihat, beli, kita rugi. Tapi semua orang tahu kita. Ini cara promosi. Setelah itu nanti ke depan baru untung, karena kita rugi dulu. Seperti itu. Atau toko-toko yang lain yang saya tidak sebut satu-satu, Bapak Saudara ya. Caranya seperti itu. Kita kasih promosi yang besar. Kita harus punya strategi dalam bisnis supaya kita menang, Bapak Saudara. Ini strategi. Ya. Misalkan beli ini gratis ini. Bapak Ibu Saudara yang bisnis makanan, beli ini gratis ST. Waduh. Orang Indonesia paling suka kata gratis, Bapak Saudara. Ya. Itu wah langsung seperti di mana ada gula, di situ ada semut itu ya. Di mana ada gratis, di situ kita ada. Ya. Kadang-kadang dalam bisnis kita perlu belajar untuk kreatif. Kita perlu mengemas kemasan bisnis kita, jangan seperti kemasan yang jadul, yang lama. Kita perlu dengan kreatif. Saya kasih contoh ya, tolong lampunya dimatikan. Seperti ini. Ya. Ini adalah usaha tambal ban. Dr. Muhammad Ilham SPTB, itu maksudnya spesial tambal ban. Ya. Mengobati
dan menyembuhkan ban motor yang terluka. Ya, dia ITB, Institut Tambal Ban. Buka praktek jam 7 sampai sekuatnya, ya. Kalau sudah ada kuat tutup, Saudara. Seperti itu bisnis. Kadang-kadang kita perlu buat sesuatu yang lain dari yang lain, Saudara. Atau iklan yang kedua ini, ya. Ini rumah makan ya di Surabaya. Ya. Bawa pacar diskon 5%. Bawa istri diskon 10%. Bawa istri dan pacar gratis. Ya, berani tidak bawa istri dan langsung bawa pacar? Ya, pasti berkelahi di situ, ya. Jambak-jambak di situ, ya. Gratis. Seperti ini, ya, orang mau datang karena unik. Ya, seperti iklan yang ketiga ini, iklan daripada Excel. Menelpon ke semua operator cuma 0,1 detik. Tapi Telkomsel langsung buat iklan di sampingnya. Tetangga sebelah memang ngomongnya paling murah, ternyata tarifnya ribet banget, jaringannya terbatas. Dia tidak perlu buat iklan apa, dia cuma bilang tetangga sebelah, ya. Seperti itu iklan kadang-kadang unik, Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang kita perlu hikmat Tuhan untuk membuat bisnis kita itu jadi baik. Kita perlu sesuatu yang wow supaya satu kota Kendari harus tahu produk kita. Caranya bagaimana? Ya, kita buat yang luar biasa. Ya, ada seorang pengusaha muda, dia langsung menjadi motivator dan orang yang terkenal namanya Bong Chandra. Dia terkenal karena apa? Dia buat pencucian mobil gratis. Ya, orang datang cuci mobil berapa? Gratis. Wah, langsung orang semua datang. Setelah dia kasih gratis, dia mulai buat peraturan-peraturan. Ya, semua satu Jakarta tahu ada pencucian mobil gratis. Kenapa? Karena orang mau yang gratis. Kita rugi pertama, tapi setelah itu keuntungannya luar biasa. Kadang-kadang kita perlu untuk mengatur bisnis kita dengan seperti itu. Ya, kita harus mulai belajar online, kita harus mulai belajar untuk membuat seunik mungkin, ya, sehingga usaha dan bisnis kita diberkati Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah berdoa untuk bisnis kita, ya. Mungkin kita sudah berdoa untuk usaha yang kita kerjakan tetapi belum berhasil. Kita perlu berdoa minta hikmat Tuhan, ya. Satu kali saya pada waktu saya cuti ke Bangkok, Bapak Ibu Saudara, saya sedang jalan-jalan, saya lihat ada satu drum, ya, drum elektrik, bukan seperti itu, ya sudah, tapi yang kecil, drum pad, bunyinya semua hampir sama, ada, ya, ada tom dan sebagainya, ada yang diinjak. Ya, saya mau belikan anak kami Deren karena dia suka drum, saya belikan. Tiba-tiba terlintas, kenapa ndak beli dua, satunya dijual lagi? Oh, boleh, saya beli dua, saudara. Ya. Begitu sampai ke Kendari, ya saya belum sempat pasarkan, yang lain mau bantu pasarkan, saya silakan. Tapi saat itu saya foto, ya saya doakan, saya foto, saya taruh di KJB, Kendari Jual Beli. Saya baru taruh pagi, malam sudah laku, Bapak Saudara. Jadi usaha itu sekarang sudah mengarah kepada hal demikian, ya, kepada hal-hal yang online, ya, dan sebagainya. Jadi kita perlu untuk mengatur kehidupan kita seperti itu, ya. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah puasa, kita sudah mengandalkan Tuhan, kita sudah berusaha sekuat tenaga, berkat Tuhan kok belum datang juga. Pintu berkat di langit itu ada pintunya. Kenapa belum terbuka juga buat saya? Apa penyebabnya? Kita baca di dalam Malayaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, yang ke-10 sampai ayat 11. Ini ayat terakhir. Malayaki 3 ayat 10 sampai 11. Malayaki 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Ujilah aku. Ini satu-satunya firman Tuhan di dalam Alkitab yang Tuhan katakan uji aku. Coba, kalau tidak percaya coba ya, firman Tuhan katakan begitu. Terus firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Ya, tingkap-tingkap itu pintu-pintu di langit, tingkap-tingkap berkat itu dibukakan kepada kita kalau kita mengembalikan milik Tuhan. Terus dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi setelah dibuka tingkapnya, dicurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Ini yang sampaikan, ini firman Tuhan. Bukan khotbah daripada saya, tapi firman Tuhan, saudara.
Ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Saudara, kita harus taat terhadap firman Tuhan. Supaya tidak ada cara lain kalau kita mau diberkati. Saya bersyukur sekali jemaat di tempat ini punya ketaatan mengembalikan milik Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau ingin melihat keuangan gereja, ya, kami terbuka. Bapak Ibu Saudara bisa datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara bisa lihat semua laporan keuangan persepuluhan terbuka, Bapak Saudara. Tidak ada yang disembunyikan. Ada gereja yang tidak berani perlihatkan, tapi kami berani. Lihatlah berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Karena gereja kalau mau diberkati harus jujur dalam keuangan. Harus jujur. Ya, apakah perpuluhan saya bulan lalu masuk atau tidak, ya? Tentu Bapak Ibu Saudara harus kasih kode, ya. Inisial nama kah atau apalah, supaya ditahu Bapak Ibu Saudara sudah masuk perpuluhan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya belajar taat perpuluhan sejak saya masih kecil, masih remaja, terus sampai sekarang taat, Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat tingkap-tingkap di langit itu selalu terbuka. Ada orang yang bertanya kepada saya lewat Facebook, bukan jemaat di tempat ini tapi di kota lain. Pak, bagaimana kalau saya kasih perpuluhan saya kepada gereja lain? Gereja yang tidak terlalu besar, saya kasihan Pak. Gereja itu tidak punya musik, dia cuma punya gitar. Sementara gereja saya Pak sudah kaya Pak, sudah lengkap, uangnya itu sampai sudah mungkin miliar-miliar Pak. Daripada saya kasih ke gereja yang sudah kaya, lebih baik saya kasih perpuluhan saya ke gereja yang kecil Pak. Saya katakan kalau Bapak kasih ke gereja itu bukan perpuluhan lagi tapi persembahan khusus. Berarti Bapak belum memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan ini, bawalah persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah, ya, perbendaharaan, ya, di mana supaya tersedia makanan untuk rumahku. Artinya begini, kita makan di mana, bayarnya di situ. Nah, mungkin kan kita makan di rumah makan ini, bayarnya di rumah makan sebelah, nggak bisa. Kalau kita makan di rumah makan ini ya bayar di situ, ya itu maksudnya. Tapi ada lagi kasus yang kedua, istrinya di kota Kendari, suaminya di kota yang lain. Bagaimana Pak, perpuluhan saya bagi dua, atau saya kasih ke kota itu, atau kasih ke kota Kendari di gereja Petra? Saya katakan ibu mau kasih di mana saja, yang penting ya bisa di kota sana bisa, di sini bisa, mana-mana saja. Ya, tidak harus itu karena di sana juga dia makan firman, di sini juga makan firman, mana-mana, yang penting tempat di mana kita digembalakan, bukan ke gereja lain. Kalau sama orang-orang miskin bagaimana Pak? Anak-anak yatim, ya, kita kasih perpuluhan kita kepada anak-anak yatim, kepada anak-anak atau janda-janda yang susah. Mereka lebih butuh Pak. Gereja sudah tidak butuh uang lagi. Saya katakan kalau kita beri kepada anak-anak yatim, anak-anak orang-orang yang jompo dan sebagainya, itu bukan lagi jadi perpuluhan tapi menjadi persembahan, dan kita belum mengembalikan milik Tuhan. Saya harus mengajar kebenaran ini kepada Bapak Saudara, bukan karena gereja ini ya supaya butuh perpuluhan Bapak Saudara, tidak. Saya ingin mengajar supaya Bapak Ibu Saudara dibukakan tingkap-tingkap di langit, supaya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan Bapak Saudara karena ketaatan kita. Saya sangat bersyukur ya Bapak Saudara, kalau melihat dari waktu ke waktu bagaimana ketaatan daripada jemaat ini mengembalikan milik Tuhan, saya katakan luar biasa. Ya, saya katakan luar biasa. Itu makanya saya melihat usaha Bapak Saudara sangat diberkati Tuhan karena hal ini. Marilah Bapak Saudara kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Apa yang kita sudah capai selama ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tapi karena ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Jadi yang kita minta setiap hari, Tuhan datangkan berkat Tuhan atas kehidupanku. Tuhan memberkati kita semua.